Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are in good condition. Welcome back again with me, your English teacher, in this lesson. Today we are going to learn about one of material in grade 8 semester 1, that is expressing willingness. Ekspresi ini adalah menyatakan kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini kita menggunakan modal auxiliary will. Jadi sebelum kita membahas penggunaan daripada modal auxiliary will, terlebih dahulu kamu harus tahu apa itu modal auxiliary. Pengertian modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb adalah kata yang ditempatkan sebelum main verb, kata kerja utama, untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama tersebut. Fungsinya untuk mengekspresikan willingness, kemauan, atau ability, kemampuan, necessity, kebutuhan, dan possibility, kemungkinan. Kata kerja bantu ini antara lain can, could, may, might, will, would, shall, should, must, dan ought to. Modal yang kita pelajari hari ini adalah modal will, yang artinya akan. Kegunaannya untuk mengekspresikan kemauan. Penggunaan will dan will not. Yang pertama, will bisa digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau kehendak. Dalam hal ini, will digunakan untuk semua subjek. Contoh, if you find the exercise too difficult, I will help you. Nah, kemudian will juga dapat dipakai untuk menyatakan penawaran jasa. Dalam hal ini, will dipakai untuk orang kedua, yaitu you, we, they, dan shall untuk orang pertama dan ketiga, yaitu she, he, it, dan I. Contoh, shall I fetch the coat for you? Yang kedua, will bisa digunakan untuk menyatakan suatu permintaan bantuan. Dalam hal ini, will digunakan untuk subjek orang kedua, yaitu you, we, they, dan tidak hanya digunakan untuk menyatakan waktu yang akan datang, namun juga untuk waktu sekarang. Contoh, will you please close the window for me? Yang ketiga, kata kerja bantu will juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu janji. Dalam hal ini, shall digunakan untuk subjek kalimat you, he, she, dan will digunakan untuk subjek kalimat we dan I. Contoh, if you pass your examination, you shall have the bicycle you want. Yang keempat, penggunaan will adalah untuk menyatakan suatu ancaman. Dalam hal ini, shall digunakan untuk orang kedua dan ketiga, sementara will digunakan untuk orang pertama, yaitu I. Contoh, you shall have strict punishment if you overdo this again. Yang kelima, will juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu perintah atau desakan. Dalam hal ini, shall digunakan untuk subjek orang kedua dan ketiga, tapi will untuk subjek orang pertama, yaitu I. Contoh, your name is Nadira. I see you will be Romanian. Yang keenam yaitu, penggunaan will adalah untuk menyatakan suatu perintah atau desakan. Dalam hal ini, shall digunakan untuk subjek orang kedua dan ketiga, dan will digunakan untuk subjek orang pertama. Contoh, you shall obey your father. Dan kemudian bentuk will not dalam kalimat negatif yaitu untuk menyatakan suatu penolakan dan tidak menyatakan waktu yang akan datang. Contoh, I'm sorry to disappoint you, but I will not go there again. Baik, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk Anda.